Bismillahirrahmanirrahim. Wan badil hukama ilan saking sak tengai ahli hikmah. Salah satu asyi'a utawi telu pira-pira itu tu fariju bisa ngetokaken al usoso ing kesusahan. Suji zikrullah taala zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Waliqa'u auliyahi lan nemuni pira-pira kekasihane Allah. Wa kalamu hukama ilan ngikuti dawuni pira-pira ora wong kang ahli hukama. Lan ngikuti dawuni pira-pira wong kang ahli hikmah. Jadi di sini dijelaskan ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Jadi ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikri tatmainnul qulub." Ala, ingatlah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Jadi obatnya hati ialah berzikir. Kalau kita sedang dalam kesusahan, dilanda musibah, kita tidak tenang, kita bingung, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bagaimanapun yang memberikan cobaan, cobaan itu ialah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilanda musibah, agar cepat-cepat musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar cepat-cepat diangkat dan dijadikan dan digantikan kepada kesenangan. Yang pertama. Yang kedua, bertemu kepada kekasihnya Allah. Jadi yang nomor 2, kita itu dianjurkan untuk sering-sering berjumpa kepada kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu ulama atau orang yang soleh. Berkumpul bersama-sama orang yang kepada ulama dan orang yang soleh. Karena kalau kita semakin jauh dari ulama, maka kita akan semakin jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sering-sering berbincang-bincang kepada orang yang soleh. Karena kalau kita berbincang-bincang kepada orang yang soleh, banyak akan ada ilmu yang akan kita terima. Kalau kita sering-sering berkumpul kepada orang yang tidak baik, maka dosa yang akan kita terima. Karena kita berteman tergantung pada orang yang kita temani. Kalau orang yang kita temani ialah orang yang soleh, ulama, maka ilmu yang akan kita terima, barokahnya yang akan kita terima. Tapi kalau kita sering bergabung atau bergaul kepada orang yang tidak baik, maka yang kita dapatkan hanyalah dosa. Jadi berhati-hatilah dalam berteman. Sangat penting sekali kita memilih teman, karena teman itu adalah seseorang yang akan kita tiru. Kalau kita
salah milih, maka kita akan terjatuh ke jurang kegelapan, ke jurang kehancuran. Jadi teman itu ibaratkan kalau teman yang baik ibaratkan orang yang berjualan minyak wangi atau parfum. Kalau kita berteman kepada orang yang jualan parfum atau minyak wangi, walaupun kita tidak membelinya, baju kita akan ikut harum. Karena kebiasaan orang yang berdagang parfum itu, kalau ingin tahu kualitas parfumnya itu, pasti dia coba dulu dengan cara mencolek dikit. Biasanya dicolek-colek dikit, dikasihkan kepada orang, disuruh cium, harum, ini produk terbaru itu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita berteman kepada orang yang tidak baik atau orang yang jahat, ibaratkan kita berteman kepada orang yang ahli pandi atau orang yang ahli buat pisau atau senjata tajam. Walaupun kita tidak ikut membuat pisau dan semacamnya, tapi percikan apinya akan menimpa kepada kita dan kita akan panas. Jadi seperti itu. Teman yang baik seperti kayak orang yang berjualan parfum, teman yang jelek seperti orang yang ahli pandi. Selanjutnya yang nomor 3 ialah mengikuti pendapatnya orang ahli hikmah, ialah orang yang bisa memberi petunjuk jalan hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mengikuti orang yang ahli hikmah ialah orang-orang yang bisa memberi kita jalan menuju hidup di dunia itu, hidup di dunia selamat dan di akhirat selamat. Jadi mengikuti pendapatnya orang yang ahli hikmah ialah ulama yang kita atau guru-guru kita yang kita ikuti. Jadi yang nomor 3 yang bisa mengobati hati ialah kita mengikuti ucapannya seorang ulama atau guru-guru kita. Kalau kita tidak punya salah satu guru, maka hidup kita itu akan tidak ada yang bisa kita ikuti. Jadi hidup kita itu akan bingung mau kemana hidup ini. Kalau imannya orang itu kalau imannya orang itu tidak tebal, bisa-bisa orang itu kalau ditimpa di waktu ditimpa musibah maka akan bunuh diri. Itu sebabnya orang yang tidak punya seseorang yang bisa tidak punya salah satu guru yang bisa diikuti ucapannya. Jadi seorang guru itu ibaratkan lampu senter. Lampu senter itu di waktu ada kegelapan kita langsung nyalakan senternya. Jadi kita tidak bisa tahu mana jalan yang kita bisa jalani dan mana jalan yang tidak bisa dijalani. Atau kita bisa mengetahui di saat kita berjalan apa ada hewan di bawahnya, ada hewan atau tidak.
gitu. Jadi kalau orang itu mempunyai guru, laksana mempunyai lampu senter yang bisa membantu kita berjalan di waktu gelap. Jadi itu yang nomor 3, hikmahnya orang yang nomor 3 ialah yang nomor 3 yang bisa mengobati hati yang susah. Jadi 3 ini kesimpulannya ialah ada 3 perkara yang bisa mengobati khusus kegelisahan hati di waktu kita gelisah. Jadi obatnya itu ada 3. Ingat, yang pertama ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 1. Karena di dalam Quran telah disebutkan ala bidzikri tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita ada kegelisahan, jangan lupa berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita yang gelisah, yang susah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan, diganti dengan kesenangan. Jadi untuk menjalani hari-harinya itu dalam keadaan bahagia. Kebahagiaan itu bukan ada di harta, tapi ada di hati. Kalau hati kita gelisah, perbanyaklah harta yang kita miliki, itu sia-sia. Kalau hati kita tidak tenang, harta yang menumpuk itu tidak akan bisa membuat kita tenang. Maka malahan kita akan lebih gelisah karena takut ada yang nyolong, takut ada yang zalim kepada kita. Yang nomor 2 ialah bertemunya kepada kekasihnya Allah. Jadi kalau kita sering-sering bertemu kepada kekasih itu bisa mengobati hati yang kesusahan hati yang lagi susah. Jadi yang nomor 2 ialah sering-seringlah bertemu kepada kekasihnya Allah, karena itu bisa mengobati hati kita yang dalam kesusahan. Yang nomor 3 ialah mengikuti pendapatnya orang yang ahli hikmah atau ulama atau guru-guru kita. Semakin kita mendekat kepada orang yang alim, maka hidup kita akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan hidayat untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Karena guru itu yang membawa kita menuju kepada kebaikan. Seandainya kita tidak ada guru, mana mungkin kita bisa tahu agama Islam. Sedangkan kita posisinya kita itu sangat jauh sekali zamannya sangat jauh sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa kita ikuti ialah pendapatnya ulama, sebagaimana disabdakan al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu ialah warisannya para nabi. Jadi ulama itu ialah pewarisnya para nabi. Nabi Muhammad sudah ratusan tahun telah meninggal dunia. Terus siapa yang akan melanjutkan perjuangannya? Ialah kalau sekarang itu para ulama. Jadi para ulama itu yang sekarang yang melanjutkan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita kalau guru kita ada yang meninggal, berbanyaklah kita doakan, mengirimkan Fatihah itu. Kalau guru kita masih hidup, luangkanlah, sempatkanlah untuk bertamu kepada guru kita dan minta doa agar
hidup kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.